Halo teman-teman semuanya, hari ini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan kepada kalian semua penelitian yang telah kami lakukan yang berjudul Penerapan Algoritma KNN untuk Klasifikasi Penyakit pada Daun Ubi Kayu Berbasis Citra Digital. Penelitian ini kami buat untuk menyelesaikan laporan akhir dari mata kuliah Computer Vision yang kami ampu pada program studi Ilmu Komputer Universitas Negeri Medan. Di sini saya bernama Ade Andrea Sinabariba dan ketiga teman saya yang bernama Adefta Jibran Muzakikan, lalu ada Fikri Abdiajaki, dan yang terakhir ada Rizky Rabadan Sibarani. Oke, langsung saja. Jadi di sini dataset yang kami gunakan adalah dataset daun ubi, di mana ada dua kelas, yaitu daun ubi. Yang pertama daun ubi sehat dan daun ubi sakit. Daun ubi sakit ini nama penyakitnya yaitu nitrogen deficiency. Kami menyederhanakannya dengan memanggil itu daun ubi sakit. Jadi jumlah data yang kami gunakan ada sebanyak 100 dibagi dua, jadi daun ubi sehat itu sebanyak 50 dan daun ubi sakit itu sebanyak 50 juga. Nah, daun ubi sehat bentuknya sehat ditandai dengan simetri yang sempurna tanpa deformasi seperti keriting atau sobekan serta ukuran yang sesuai dengan karakteristik varietas. Tekstur daun yang lentur dan elastisitas menunjukkan turgor yang baik, yang biasanya dihasilkan dari ketersediaan air yang mencukupi jaringan tanaman. Jadi bisa kita lihat di sini daunnya hijau, tidak ada deformasi seperti keriting atau sobekan, dan masih sangat bagus. Selanjutnya daun ubi berpenyakit, yaitu dengan penyakit nitrogen defisiensi. Kekurangan nitrogen pada ubi kayu menyebabkan daun menjadi kuning dan pertumbuhan tanaman terhambat. Nitrogen merupakan unsur penting dalam pembentukan klorofil sehingga kekurangan unsur ini mengganggu proses fotosintesis. Jadi daun ini kekurangan nitrogen ya, dan menyebabkan dia menjadi kuning seperti pada gambar ini dan ada sedikit sobekan. Nah, ini adalah sebuah contoh daun ubi berpenyakit ya. Dan data set yang kami gunakan ini ada 50 untuk daun ubi berpenyakit dan 50 untuk daun ubi yang sehat. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan slide PPT atau penjelasan dari Ade Andreas Sinabariba. Jadi di sini slide yang kelima, algoritma dan ekstraksi fitur yang digunakan serta alat yang digunakan. Jadi algoritma yang kami gunakan itu ada KNN atau Key Nearest Neighbors, yang kemudian itu ekstraksi fiturnya itu ada color moments, GLCM, penggabungan fitur, dan iPhone 10R sebagai alat yang digunakan untuk mengambil objeknya. Jadi di sini penjelasan dari color moment. Color moment adalah metode ekstraksi fitur yang menggunakan tiga momen statistik main, standar deviasi, dan skewness untuk mempresentasikan distribusi warna dalam gambar. Teknik ini cepat dan efektif untuk deskripsi warna dalam aplikasi pengolahan citra. Kemudian ada GLCM atau Gray Level CO Occurrence Matrix. Metode ini merupakan ekstraksi fitur yang menghitung frekuensi pasangan piksel dengan intensitas tertentu dalam gambar. Fitur yang dihasilkan seperti kontras, energi, homogeneity, dan entropi yang digunakan untuk mendeskripsikan pola tekstur. Kemudian ada penggabungan fitur. Nah, di sini penggabungan fitur adalah proses penggabungan beberapa fitur yang berbeda menjadi satu set fitur yang lebih komprehensif. Dapat melibatkan kombinasi fitur dari berbagai metode ekstraksi seperti warna, tekstur, dan bentuk untuk meningkatkan representasi data. Penggabungan fitur bertujuan untuk meningkatkan kinerja model dalam tugas seperti klasifikasi atau deteksi dengan menyediakan informasi yang lebih kaya dan beragam dari data. Nah, di sini ada penjelasan dari pengambilan dari iPhone XR. Jadi penjelasannya itu iPhone XR ini diambil menggunakan kamera belakang atau rear kamera dari perangkat iPhone XR. Perangkat ini dikenal dengan kualitas kamera yang cukup baik, terutama untuk pengambilan gambar dengan detail yang tinggi. Jadi informasi kameranya itu lensa 26 mm, kamera memiliki focal length 26 mm dengan aperture f
1,8. Bukan aperture, ini memungkinkan banyak cahaya masuk, sehingga cocok untuk pengambilan gambar dalam kondisi pencahayaan rendah. Kemudian ada resolusi gambar. Foto ini diambil pada resolusi 2268 kali 4032 pixel dengan kualitas 9 megapiksel. Resolusi ini memastikan detail yang tajam untuk kebutuhan analisis atau keperluan lainnya. Kemudian ada format filenya, itu ada High Efficiency Image Format yang dirancang untuk mengurangi ukuran file tanpa mengorbankan kualitas gambar. Kemudian di sini ada penjelasan dari parameter fotonya. Itu ada ISO 25. ISO 25 ini rendah, menunjukkan bahwa foto diambil dalam kondisi pencahayaan yang sangat baik, dengan sedikit atau tanpa noise, atau exposure time itu 1/45 detik. Waktu exposure ini cukup singkat, cocok untuk pengambilan gambar objek dalam serta diam agar tidak blur. Kemudian ada exposure compensation atau EV, tidak ada kompensensi pencahayaan yang diterapkan, menunjukkan bahwa kondisi pencahayaan alami dianggap sudah sesuai oleh kamera. Kemudian ada focal lensnya, itu ada panjang fokus lensa yang digunakan 58 mm atau setara dengan kamera full frame yang memberikan perspektif atau pandangan standar pada gambar. Kemudian ukuran filenya itu 623 kilobyte, menunjukkan bahwa file ini cukup efisien untuk disimpan tanpa menghabiskan banyak ruang ataupun penyimpanan. Yang terakhir itu ada penggunaan gambar. Foto ini memungkinkan digunakan untuk analisis gambar seperti ekstraksi fitur, misalnya color moments ataupun GLCM yang sebelumnya disebutkan. Dengan kualitas kamera iPhone XR, gambar yang dihasilkan memiliki detail yang tinggi serta jelas dan ideal untuk kebutuhan penelitian atau proyek berbasis citra digital. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan proses ekstraksi yang sudah kami buat. Jadi di sini kami membuat dua fungsi untuk ekstraksi ciri warna dan ekstraksi ciri tekstur. Untuk ekstraksi ciri warna di sini kami menggunakan color moments, yang mana di sini ada mean, standard deviation, dan skewness. Lalu untuk fungsi yang kedua yaitu ekstraksi ciri tekstur menggunakan GLCM. Di sini ada kontras, correlation, energy, dan homogeneity. Lalu setelah itu kami menggabungkan ekstraksi ciri warna dan tekstur tersebut. Lalu diaplikasikan ekstraksi ciri tersebut kepada setiap gambar di dalam dataset. Maka didapatkan hasil menjadi seperti ini. Nah, untuk membacanya lebih gampang, di sini kami telah membuat rata-rata dari ini semua dan dibuat grafiknya. Langsung saja. Oke, untuk yang pertama itu ada min RGB. Yang biru ini untuk yang sakit dan yang oranye ini untuk yang sehat. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa yang sakit intensitas warnanya lebih tinggi kecuali di blue dibandingkan yang sehat. Untuk perbandingannya juga jauh di sini red yang sakit dengan yang sehat, green sakit dengan yang sehat. Namun untuk di yang blue sakitnya lebih kecil dibanding yang sehat. Lalu yang kedua itu ada standard deviation. Untuk di red-nya ini eh, yang sakit lebih beragam dibandingkan red yang sehat. Untuk yang green dan blue-nya ini mirip-mirip ya, 11-12. Perbandingannya tidak terlalu jauh. Baik, kita lanjut ke yang ketiga, yaitu ada skewness. Nah, di sini semuanya bernilai negatif, yang mana gambarnya berarti condong ke kiri. Untuk yang sakit, skewness-nya unggul semua ya dibanding yang sehat, beda jauh. Mulai dari red, green, dan blue. Lalu di sini ada kontras. Bisa dilihat eh, kolom yang sakit lebih tinggi daripada yang sehat. Ini berarti bahwa kolom yang sakit lebih kontras dibanding yang sehat. Lanjut ke matrix correlations. Nah, di sini sakit masih lebih unggul dibanding yang sehat. Berarti ini artinya korelasi antar piksel yang sakit lebih kuat dibanding yang sehat.
lalu ada homogeneity. Nah, di sini sehat lebih unggul dibandingkan yang sakit. Yang berarti homogeneity ini mengartikan bahwa yang sehat ini warnanya lebih serupa dibanding yang sakit, lebih homogen dia. Nah, lanjut ke yang terakhir ada energi, di mana yang sakit lebih tinggi sedikit dibanding yang sehat. Yang berarti ini kolom sakit lebih teratur dibanding yang sehat. Kita ulangi lagi agar lebih gampang mengingatnya. Min RGB untuk rata-rata dari tiap intensitas warna, standard deviation untuk keberagaman warna, dan skewness yang tadi ini negatif semua berarti ini condong ke kiri. Lalu yang keempat ada kontras, melihat kolom mana yang lebih kontras. Lalu ada correlations, yang berarti yang sakit ini korelasi antar pikselnya lebih kuat dibanding yang sehat. Lalu homogen, yang mana sehat lebih tinggi dibanding sakit, berarti kolom yang sehat ini warnanya lebih serupa. Tiap-tiap gambar lebih serupa dibandingkan yang sakit. Dan yang terakhir ada energi. Simpelnya ini eh, lebih teratur dibandingkan yang sehat. Baik, sekian penjelasan dari saya. Akan saya lanjutkan ke teman saya. Ya, lalu lanjut ke tahap evaluasi KNN-nya. Nah, di sini yang pertama itu kita kita kan pakai KNN itu KNN model, KNN neighbor, classifier yang itu. Nah, terus kita buat data uji prediksinya, prediction sama dengan KNN model predict. Nah, lalu kita hitung akurasinya pakai correct count sama dengan NP sum prediction. Nah, lalu setelah itu kita simpan hasilnya memakai kode K sama dengan K jumlah citra uji, jumlah benar, dan akurasi. Nah, setelah itu eh, lalu kita kan akan menguji nilai K1, 3, 5, 7, 9, dan selanjutnya. Nah, lalu setelah kita lakuin ini semua, nah ini tadi K jumlah citra uji, jumlah benar, akurasi, memanggil fungsi evaluasi. Nah, setelah kode-kode ini eh, lalu di sini muncul outputnya yaitu dengan K1 melakukan jumlah citra ujinya yang diuji itu ada 20 jumlah benar dan yang paling benar itu adalah dengan menggunakan K3 karena sebagai ada pembandingnya karena tidak mungkin kita menggunakan K1 karena tidak ada pembandingnya. Nah, K3 dengan jumlah uji 20 dan jumlah benar 20 juga. Jadi akurasinya mencapai 100%. Nah, lalu saya akan menjelaskan juga eh, bagian evaluasi modelnya yang terakhir. Nah, lalu yang terakhir ini akan membuat laporan klasifikasinya. Import library, ini library-library yang kita perlukan untuk buat klasifikasinya. Nah, yang pertama kita pisahkan dulu fitur X dan label Y. Nah, di sini lalu kita melatih model KNN. Setelah itu kan kita pisahkan, baru kita melatih model KNN. Jadi di sini kita buat tes-tesnya 0,2 ya. Berarti yang kita uji itu sebanyak 20% ya dari semua totalnya. Lalu melatih model KNN-nya. Nah, kita menggunakan kode ini KNN sama dengan eh, K neighbors classifier ini yang metric Euclidean. Nah, di sini KNN-nya ini menggunakan eh, 3 ya. Menggunakan 3. Nah, lalu setelah itu kan kita langsung melakukan prediksi pada data uji, lalu kita membuat evaluasi modelnya. Nah, setelah itu keluarlah laporan klasifikasinya. Nah, laporan klasifikasinya ini di situ kan ada menampilkan precisionnya
1.00, yang 1.00 itu berarti semua prediksi untuk kelas yang ini benar gitu. Recallnya juga 1.00 semua. Nah, berarti semua metrik sama dengan performa model yang sempurna gitu. Lalu confusion matrixnya ini cara membacanya yaitu 12 nol ini dari 12 data sakit semuanya diprediksi sebagai sakit benar dan tidak ada yang salah. Nah, lalu baris kedua itu 08 itu artinya semuanya diprediksi sebagai sehat dan tidak ada yang salah diprediksi sebagai sakit. Nah, jadi kesimpulannya itu model ini memiliki akurasi 100% pada data uji. Seperti yang kita lihat di sini kan. Di sini pun kita menggunakan KNN-nya kita pakai K3 tadi. Ini ada 3. Nah, lalu yang kedua matrix confusion ini nggak ada kesalahan prediksinya 100%. Lalu berarti kode ini menunjukkan ideal, performa yang ideal untuk KNN. Mungkin bagus datasetnya dan kualitas gambarnya.